Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah telah resmi mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Selasa 18 November 2025. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Sahabat Hukum Indonesia, jumpa lagi bersama kami di sini BF Law Firm and Konsultan. KUHP baru yang disetujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR Rabu 18 November 2025 yang lalu memperkuat peran advokat. Tercatat ada 11 hak advokat yang diatur dalam KUHP baru, yaitu pertama, memberikan jasa hukum dan atau bantuan hukum atas permintaan tersangka, terdakwa, saksi, atau korban. Yang kedua, menghubungi, berkomunikasi, dan mengunjungi tersangka, terdakwa, saksi, atau korban sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tahapan pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Beda dengan yang kemarin-kemarin, agak kadang-kadang repotnya di polisi, di jaksa gitu. Lalu yang ketiga yaitu memberi nasihat hukum kepada tersangka, terdakwa, saksi, atau korban mengenai hak dan kewajiban dalam proses peradilan pidana. Dan yang keempat, mendampingi tersangka, terdakwa, saksi, dan korban pada setiap tahapan pemeriksaan. Kemudian sahabat hukum BF Law Firm, yang kelima yaitu meminta pejabat yang bersangkutan untuk memberikan salinan berita acara pemeriksaan tersangka untuk kepentingan pembelaan tersangka sesaat setelah selesainya pemeriksaan. Ini kadang-kadang agak rame di sini nih, kadang-kadang tarik-menarik ini. Ini alhamdulillah udah ada kepastian. Yang keenam, mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya. Lalu yang ketujuh yaitu menghadiri sidang pengadilan dan mengajukan pembelaan terhadap terdakwa. Dan kemudian yang kedelapan, bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan di setiap tahapan pemeriksaan pengadilan untuk memberikan pembelaan kepada terdakwa. Dan yang kesembilan, meminta keterangan saksi ahli dalam sidang di pengadilan. Kesepuluh, meminta dokumen dan bukti yang relevan untuk membuat pembelaan. Dan yang ke-11, mengajukan bukti yang meringankan terdakwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, seperti mendampingi tersangka, terdakwa, saksi, dan korban pada semua tahapan pemeriksaan. Hak imunitas advokat pun diatur di KUHP yang baru. Sahabat hukum BF Law Firm, selain mengatur hak, KUHP baru memuat kewajiban bagi advokat seperti memberikan bantuan hukum, mematuhi kode etik profesional, dan peraturan perundang-undangan. Dalam memberi jasa atau bantuan hukum, advokat wajib menunjukkan setidaknya ada dua hal kepada penyidik atau penuntut umum dan atau hakim di persidangan sesuai dengan tahapan pemeriksaan. Apa saja itu? Pertama yaitu surat kuasa yang menunjukkan surat kuasa yang jelas perihal tindakan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa. Dan yang kedua adalah berita acara sumpah pengangkatan sebagai seorang advokat dan atau identitas keanggotaan di dalam surat atau suatu lembaga bantuan hukum di Indonesia. Demikian 11 poin yang menjadi catatan penting bagi peran advokat dalam hukum acara pidana di Indonesia. Demikian dari kami, BF Law Firm, Your Legal Solution. Terima kasih.